Ya itu saya rasa. Nggak ada lagi kesempatan terakhir satu pertanyaan komentar. Itu ya silakan bergumul. Poinnya adalah bersihkan legal ground melalui makanan. Jadi bukan soal apa namanya boleh tidak sebenarnya ya. Karena tiap orang bisa beda aturannya. Seperti Paulus tadi. Jadi makanya saya di El Sadik juga tidak punya keharusan kamu nggak boleh ini nggak boleh itu, bukan itu poinnya. Itu pemuritan yang lain. Dulu saya pernah ada yang begitu menyuruh saya, maksudnya dia pengamat itu, lembok kamu bikin aturan untuk anggota El Sadik harus ini misalnya tentang makanan ini nih. Oh enggak, bukan itu. Tapi saya nggak menjawab ke dia ya, saya putuskan sendiri. Jadi di El Sadik kita nggak seperti itu, kita nggak gitu pola pemuritan yang lain, bukan itu poinnya, bukan di situ, bukan fanatisme kesalehan itu bentuknya, bukan itu, tapi kebersihan legal ground. Kebersihan legal ground tidak selalu dibuktikan dengan kesalehan tindakan-tindakan dalam hal makanan. Jadi fanatisme makanan tidak menjamin kebersihan legal ground. Itu maksud saya. Jadi misalnya ada Advent atau sekte-sekte Mesianik. Mereka bisa fanatik dengan makan. Tapi apakah mereka bersih legal ground? Saya bilang tidak. Mereka masih memuja gematria, memuja keparat kaparot. Jadi kalau kalian tahu yang namanya Yahudi itu punya ibadah baru, tidak tertulis di kitab Torah, namanya kaparot, kaparot keparat gitu ya. Mereka menyembelih ayam. Mana ada itu ibadah keparat di agama sini? Tidak ada. Itu agama rabbinik. Jadi jadi kita nggak bisa menyamakan Yahudi sekarang dengan Sina, itu beda. Tidak semua sama. Seperti gematria. Orang bikin akal-akalan sin macam-macam gitu gematria. Pertanyaannya, lah wong di kitabmu sendiri ada huruf G, mereka nggak ngerti. Itu nggak ada nomornya. Mau dikasih nomor berapa tuh huruf G ini? Nggak ada. Terus mereka bilang itu agak apa? Gematria itu ajaran Musa. Itu omong kosong. Saya bilang para rabi Yahudi itu omong kosong. Termasuk Mesianik. Jadi artinya begini, kalaupun mereka menonjol-nonjolkan kesalahan jasmani tentang makanan, apakah mereka suci? Tidak. Kalau terbukti ada tanda-tanda berhala, ya tadi, menyembah numerologi, gematria, mulut mereka bisa menyembah Adonai. Tapi dari pengajaran mereka sudah kelihatan. Apalagi yang Mesianik. Mesianik itu kan pengikut Rabi Yesus Hamasiah. Bagaimana mereka bisa menganggap diri mereka Mesianik, tapi mereka sebenarnya Rabbinik? Agak beda. Mereka harus ngerti bahwa tidak semua aturan Rabbin itu bisa diikuti. Karena Rabimu Yesus Hamasiah itu tidak mengikuti semua ajaran Rabbinik. Ya. Nah, ini pergumulan Rabi-Rabi Mesianik. Dulu Rabi Ishak Safira marah-marah itu. Mordecai Griffin juga. Saya add di grup Facebook El Sadik dulu ya. Marah-marah. Salah satu kemarahan mereka karena kita nyebut tetragramaton dan vulgar. Mereka nggak mau. Ya itu urusanmu. Saya bukan Yahudi. Saya tidak ikut ajaran Rabbinik. Kayak gitu. Karena ada larangan dalam Rabbinik. Menyebut itu tidak boleh. Dan ini yang ditiru oleh orang-orang Kristen yang nggak ngerti itu begitu. Mereka anti nama YHWH, malah menyebut nama berhala sebagai Tuhan. Nah itu bodoh. Pelanggaran legal ground, tapi mereka bangga sebagai orang Kristen. Padahal mereka hanya takut kepada rabi-rabi Yahudi. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut mengikuti yang seharusnya malah mengikuti Yahudi? Kamu bukan penganut Yahudi. Kalau kamu takut nyebut itu dengan alasan macam-macam, lah kenapa nggak jadi Yahudi saja? Jadi saja agama Yahudi. Kristen nggak ikut itu larangan menyebut itu. Itu hanya ada di Talmud. Apakah ada di kitab sini? Tidak ada. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang nama Yahweh tidak disebut, kita nggak boleh nyebut dan macam-macam. Tanya saja, kamu itu agamamu Kristen atau Yahudi? Karena aturan larangan itu hanya ada di Talmud. Nah gitu. Jadi kita harus tahu bedanya. Seperti makanan ini juga sama. Kita tidak menonjol-nonjolkan kesalahan soal makanan, tidak.
Itu namanya bayi kemarin sore. Jadi kalau di Al Sadik yang model begini itu bayi-bayi kemarin sore. Boleh tidak ini itu. Jangan tanya saya secara langsung untuk praktisnya. Pakai otakmu untuk berpikir. Seperti tadi, makanan berhala itu praktisnya apa? Apakah eh, kalau ikut kenduri dengan doa-doa itu boleh dimakan atau tidak? Bagi saya tidak bisa menjawab iya tidaknya. Karena tergantung kamu yang ada di situ. Kamu punya Roh Kudus atau tidak? Punya karunia membedakan roh atau tidak? Kalau hatimu ada dakwaannya jangan makan. Kalau nggak ada ya makan saja. Kuasa darah salib bisa menyucikan berhala-berhala itu hilang semua. Makananmu nggak ada berhalanya kalau didoakan dengan kuasa darah salib. Jadi tidak tergantung omongan saya, tergantung kuasa yang kamu miliki, roh yang ada di dalammu itu. Kalau kamu lahir baru punya Roh Kudus, tanya rohmu, tanya Tuhanmu sendiri. Nah ini pengalaman seperti ini yang saya harapkan di Al-Sadik. Jadi kita acuannya bukan iya tidak sesimpel itu. Saya nggak akan bikin aturan. Jadi kalau ada yang berharap saya bikin aturan, jangan harap. Saya nggak akan. Karena yang saya praktekkan bisa beda. Ntar orang bisa berloh, kok Mas Ete juga makan itu katanya nggak boleh. Bukan itu poinnya. Makanya saya kadang anyel itu ya karena itu. Karena orang saya nggak tahu ya cara berpikir orang itu bagaimana. Bagi saya cara berpikir saya logis. Tapi ketika saya omongkan, otak-otak yang nggak logis ini nangkepnya bisa beda. Jadi mereka punya pengharapan-pengharapan yang nggak jelas, yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Jadi ketika saya berusaha hidup seperti aturan sini, mereka protes loh. Mas kamu kok masih makan itu, masih makan itu. Loh saya kan tamu, saya kan tidak memasak. Nah aturan kayak gini mereka nggak tahu. Mereka ngertinya oh kalau itu nggak boleh ya jangan. Gitu toh, sesimpel itu. Kenapa orang terbiasa mikirnya simpel, tidak terbiasa berpikir? Ya karena kalian tidak dididik begitu. Makanya di Al-Sadik saya tidak peduli kamu pintar atau bodoh, kamu kuliah atau tidak, kuliah teologi atau tidak, kita setara. Tuntutannya setara. Kalau kamu nggak kenal legal ground, kamu kenapa takut? Kalau kamu nggak membersihkannya, pasti kamu akan nggak peduli dengan celah-celah yang kamu miliki. Akhirnya apa? Ya kena petaka. Jangan salahkan saya. Saya memberitahu cara membersihkan diri dari segala jenis dakwaan roh, setan maupun Tuhan. Setan punya dakwaan, Tuhan juga sama. Ada beberapa ayat yang menunjukkan Tuhan pun mendakwa. Gitu. Makanya kita harus ngerti legal ground tentang makanan itu. Pastikan makananmu bersih rohnya. Netral. Jadi hanya makanan netral, tidak ada jejak-jejak roh di dalam makan. Kita punya kuasa darah salib, kuasa di atas segala nama. Mau pernah didoakan dengan nama apapun hilang. Kalau memang Tuhanmu itu nama di atas segala nama. Kalau kamu takut dengan nama berhala dalam makananmu, berarti kamu nggak beriman bahwa Tuhanmu punya nama di atas segala nama. Gitu ya. Saya rasa cukup. Silahkan bergumul nanti. Kalau mau diskusi panjang silahkan japri admin atau di grup-grup El Sadik nanti kita diskusi. Tentu standar saya tetap sama. Silahkan berpikir sendiri, jangan mengharapkan saya mengontrol hidup kalian. Gunakan otakmu untuk berpikir, memutuskan, menimbang. Biarkan kalian tuh punya relasi sendiri dengan Tuhan. Jadi keputusanmu itu ya kamu yang memutuskan. Yang tanggung jawab ya kamu sendiri. Jadi kok jangan orang memutuskan sesuatu terus loh saya kan ikuti masnya. Bukan itu. Poinnya bukan di situ. Karena bisa beda. Apalagi untuk hal-hal yang eksperimen di etos sadik. Kalau ngikuti saya keblowok pasti. Karena legal groundnya beda. Tindakannya sama, saya yang melakukan, belum tentu kalian bisa. Kuasanya beda. Tiap orang punya legal ground masing-masing. Nah ini yang selalu saya tekankan. Pikirkan sendiri,
Saya tidak akan memberi panduan praktis sepraktis-praktisnya, jadi jangan berharap. Saya hanya memberi namanya guideline. Kalian mau pilih nomor satu silahkan. Saya kagum kalau ada orang termasuk dari teman-teman mesianik gitu. Ada beberapa yang sangat ketat dengan aturan nomor satu, bagus sekali. Saya nggak akan meremehkan karena memang itu bagian dari perjuangan. Kalau mau bebas pengen makan enak ya silahkan dengan segala tujuan dan konsekuensi. Jadi kalau kamu pengen makan enak terus kamu bergumul tentang makanan sebagai ibadah, saya rasa sulit itu. Kohen saja makan daging tiap hari ya bosen, pengennya makan ada lemak. Kohen loh itu, anak Lewi itu. Tiap hari makan daging mereka. Tapi karena nggak ada lemak jadi nggak enak. Itu makanan ibadah itu seperti itu. Dan ternyata larangan makan lemak di segala, nggak hanya untuk Kohen ternyata, kalian juga. Yang termasuk untuk Jewish ya. Nah kalian yang nggak Jewish ya, ya tanya sendiri untuk hatimu sendiri. Karena kalian nggak wajib ikut soalnya. Tapi saya sendiri memahaminya, saya ikut karena anugerah, berkat. Karena saya nggak menganggap Torah itu kutub tuh enggak. Silahkan orang Kristen menganggap hukum Torah itu kutub dan segalanya, silahkan. Tapi saya menikmati sebagai orang yang pro kepada aturan sini, saya hidupnya diberkati. Kuasa ilahinya, kuasa supranatural, kita praktekkan di El-Sadik sebagai bukti bahwa kita sedang punya kuasa dari Tuhan yang asli, hukum yang asli. Dikutuk oleh Tuhan Allah, mental, dia mati, saya hidup, itu contoh juga. Dan macam-macam. Proyek-proyek kita juga makin banyak. Jadi kita kita sedang berjuang untuk tim-tim penerjemah supaya segera selesai. Kemudian ada kitab tafsir nantinya. Proyek-proyek lain menyusul, divisi musik, divisi multimedia. Itu kalau bukan dari Tuhan asli, saya rasa sulit ya. Jadi nggak ada golongan lain bisa kayak El-Sadik, sejauh ini belum nemu. Karena legal groundnya nggak cocok, nggak bersih. Dan memang visinya El-Sadik yang membersihkan kekristenan dari yang kotor-kotor. Ternyata begitu makin kesini makin banyak ketahuan kotornya. Makin ganas nanti saya ngomong gitu. Ternyata banyak yang harus dibersihkan. Oke, itu segala unek-unek saya, pemahaman saya, pengajaran saya. Silakan direnungkan, pergumulkan, dan pastikan legal ground kalian bersih. Itu aja pesan saya ya. Demikian saya ucapkan untuk berkat Kohanim bagi siapapun yang mendengarkan dan bersedia mengikuti. Diberkatilah kalian dengan kesehatan jasmani, karena ini doktrin makanannya, supaya sehat dengan makanan yang kamu makan. Jadi bersih dengan legal ground sehingga kamu makan tidak sakit karena makanan. Intinya begitu. Terus sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwani, jadi jiwa kalian juga sehat. Kalau ada penyakit mental ya dibersihkan, disehatkan gitu ya. Trauma-trauma mental juga disembuhkan gitu. Kemudian gangguan roh, gangguan ya spiritual juga dibersihkan jadi sehat. Ya rohmu sehat gitu ya. Rohmu sehat, jiwamu sehat, tubuhmu sehat, itu goal harapan kita semuanya. Dengan kuasa darah salib tentunya. Jadi saya belum nemu kuasa lain lebih tinggi, jadi ya saya masih percaya diri dengan kuasa darah salib. Belum nemu yang sanggup mengalahkan. Diberkatilah sampai kepada akhirnya kelak Tuhan memanggil kita. Kalau kita harus mati jasmani, atau kalau kelak kita diubahkan seperti tulisan Paulus seketika gitu. Jadi tidak perlu mati jasmani. Nah itu luar biasa kalau bisa. Demikian saya ucapkan segala berkat Kohanim demi nama Yehoshua HaMashiach, Sang Masiah, Sang Juru Selamat. Amin. Oke, kita pamit. Lama sekali rekaman saya sudah 4 jam lebih. Semoga memberkati. Terima kasih Mas Edi, memberkati. Ya. Terima kasih. Kita tutup dalam 1, 2, 3.